Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan kita bisa menjadi yang terbaik atas keluarga kita. Karena sekali lagi tujuan awal kita datang ke Hong Kong adalah mencari rizki. Dan jika Tuhan memberikan jodoh pada kita, ya syukur alhamdulillah. Karena dari beberapa updatean yang saya berikan saat menikah sama orang Hong Kong, banyak yang bilang, Miss Yuni, saya love Indonesia. Saya tetap mencintai Indonesia walaupun Indonesia banyak garangannya. Jujur, saya juga mencintai Indonesia. Sampai saat ini saya tidak pernah berpikir untuk mengganti paspor saya untuk berubah kewarganegaraan saya. Saya cinta Indonesia. Apapun itu yang terjadi, saya dilahirkan di sana, saya dibesarkan di sana. Ya karena mungkin Tuhan berikan saya jodoh di Hong Kong, jadi saya masih bertahan di Hong Kong. Tapi apakah saya pribadi mencintai Indonesia? Ya, saya sangat mencintai Indonesia. Bahkan ada cinta saya yang tertinggal di Indonesia sana. Jadi saya yang curhat, tidak ya. Menanggapi ada beberapa hal di mana mbak-mbaknya yang kemarin sempat curhat tentang memiliki pacar orang Hong Kong dan komenannya banyak yang tidak enaknya, banyak yang mengkritik tentang ngapain sih nikah sama orang Hong Kong gini gitu. Ntar akhir-akhirnya juga diceraiin atau ditinggalin. Mbak, namanya jodoh. Nikah sama orang Indonesia pun ada yang bercerai kok. Kenapa sih kalau nikah sama orang luar tidak bisa bercerai? Bener nggak? Dan beberapa mbaknya juga curhat tentang punya pacar bule yang akhirnya dipandang sini sesama TKW karena merasa bahwa sekarang dia sudah nyanyi besar dan sok-sokan. Nah, ini tidak semua ya, sekali lagi tidak semua. Ada beberapa anak yang beberapa mbak-mbaknya itu yang menikah sama bule atau menikah sama orang Hongkong itu tetap 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 apa ya? Low profile. Ada yang low profile. Jadi tetap bahkan tidak tahu kalau dia itu sudah menikah sama orang Hong Kong atau bahkan dia itu istrinya bule. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya saya sebenarnya mungkin sensitif banget ya. Ada yang sudah menikah aja masih low profile. Ada yang cuman pacaran saja gayanya sudah selangit. Nah, sebenarnya apakah karena pacaran itu dia gayanya selangit? Enggak juga, Mbak. Karena ada yang nggak pacaran juga gayanya selangit. Jadi sekali lagi terlalu gampang buat kita menilai orang lain so gaya, tapi kita lupa bahwa kita sendiri sebenarnya juga kurang lebih sama gitu loh. Mas Juni apakah tidak setuju dengan semua itu? Ingat, saya tidak pernah mengatakan tidak setuju. Karena kita selalu sawang sinawang. Kita melihat kesalahan orang lain itu banyak sekali. Tapi saya dan Anda mungkin lupa kesalahan kita sendiri, dan orang lain akan melihat di seberang sana kesalahan kita juga banyak gitu loh. Jadi buat mamanya yang saat ini lagi berjuang pingin menikah sama orang Hong Kong ataupun sama bule, ya berjuanglah sampai di garis tujuanmu. Jangan pernah takut, jangan pernah lelah, karena tidak ada yang salah dengan apa yang kamu lakukan. Dengan begitu apakah akan memperbaiki ekonomi keluarga? Ya, menurut saya iya. Tapi tidak jarang juga orang yang menikah sama orang Hong Kong juga hidupnya sengsara. Tidak jarang juga dari mbak-mbaknya, ada beberapa mbaknya yang menikah sama bule hidupnya juga sengsara gitu loh. Bukannya malah enak bisa kerja di kantor atau bisa kerja di restoran. Ada beberapa orang yang malah mentalnya jatuh gitu loh, Mbak. Kenapa? Karena mereka udah punya anak, suaminya main judi, akhirnya ekonominya drop, masih bayar rumah, masih nyewa, dan bahkan ada yang curhat sama saya, Miss, mendingan aku jadi pembantu deh. Aku bilang, lah kenapa? Kamu kan udah punya anak 3 dan kamu sudah punya KTP Hong Kong, kenapa kamu memilih jadi TKW? Aku bilang gitu. Kan sengsara kayak kita, aku bilang seperti itu. Miss Yuni nggak tahu sih. Maksudnya aku itu satu rumah sama mertuaku, sama saudaranya, sama anakku, sama suamiku, dan harus bayar rumah, sudah harus seperti ini, seperti itu.
Kalau aku jadi TKW kan nggak usah mikir apa-apa, Miss. Aku nggak usah mikir nyewa, aku nggak bisa mikir, nggak usah mikir tentang anak, nggak usah mikir tentang ini, tentang itu. Saya jadi bingung nih, gatel rambutku. Jadi gini Pak, sawang sinawang, dan mbak-mbaknya yang di luar sana ngelihat sudah menikah sama orang Cina, enak tuh, bisa kerja di restoran, gaji tinggi. Ya, saya sendiri nggak bisa ngomong apa-apa Mbak, kan pandangan orang satu-satu orang tidak sama. Ada yang seneng dengan kejatuhan kita, ada orang yang seneng kita naik di atas. Jadi tergantung dari penilaian orang yang menilai itu. Dan kita nggak perlu hidup di penilaian orang, kita perlu hidup di diri kita sendiri. Jadi kalau kita merasa benar, ya udah jalanin aja, nggak usah mikir tentang orang lain. Yang nikah kamu, yang pacaran kamu Kak. Jadi menurut pendapat saya adalah yang nikah kamu, yang pacaran kamu, yang enjoy itu kamu. Orang mau komen apa itu hak mereka. Hak kamu adalah berdiri atas dirimu dan reaksimu. Kalau reaksimu marah, nah itu kesempatan buat orang-orang yang bully kamu. Kalau reaksimu yang emosi, ya itu hak mereka juga untuk menghakimin kamu. Lawang saya kemarin aja bilang, Mbak jangan lupa sodako. Lalu ada yang komen, sodako aja diajarin. Loh, saya tuh nggak ngajarin, nginget no, lek gelem, lek gak gelem skipen. Tapi ya saya ngomong kayak gitu, Miss Yuni arogan, piye toh? Sekalian tuh nyuruh saya seperti apa? Ya saya bukan public figure ya. Kalau saya pribadi merasa saya cuma memberikan informasi yang dimana saya tahu. Kalau salah, saya itu menerima saran dan kritik. Silahkan datang ke kantor saya, coba bicara dengan saya. Di mana salah saya itu kenapa? Karena saya ingin mengupgrade diri saya. Karena saya ingin belajar lebih lagi. Jadi tidak hanya dari pengetahuan saya saja. Buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kenapa saya bilang saya undang Anda untuk di Zoom agar kalian bisa ikut berpartisipasi di Zoom, memberikan informasi yang dimana sumbernya bukan cuma saya saja. Saya akan share itu di Facebook dan di YouTube Zoom saya agar kita sama-sama bisa belajar. Yang sudah pengalaman jadi nyonya besar di Hong Kong, ayo coba bicara. Terus bagi yang sudah menikah tapi pernikahannya gagal dan ingin bercerita, ayo bercerita. Jadi biar orang bisa melihat sisi bagusnya Hong Kong, sisi jeleknya Hong Kong itu biar tahu, biar sharing. Kenapa sekarang saya selalu bilang berhati-hati Mbak, berhati-hati, waspadalah. Karena apes tidak tercatat di kalender. Karena itu kita lebih banyak berhati-hati dalam melakukan tindakan. Kalau di Indonesia biasa-biasa saja, kalau di sini menjadi luar biasa. Banyak hal yang kita tidak ketahui. Kalau bagi Anda yang tahu, ayo berbagi. Itu aja dari saya. Buat sampean Mbak yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan visa di Hong Kong, selamat. Semoga visamu turun. Dan buat mbak-mbaknya yang ada di Indonesia juga berjuang atas visanya agar bisa masuk Hong Kong, selamat juga Mbak. Saya tunggu kedatanganmu. Tiada doa yang terindah bagi saya dan Anda kecuali doa-doa teman-teman yang ada di sekeliling kita, orang tua kita. Semoga menjadi berkat atas kehidupan kita. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan Anda bahagia, saya bahagia. Sampai berjumpa di lain waktu. Dan jangan lupa, saya tunggu share, subscribe, dan jempolnya. Terima kasih dan bye-bye.